Paulus Nomen SPD. Yang saya hormati Bapak Senior Guru Bapak David Lagi SAG, dan saya sayangi yaitu Bapak Ibu. Sebelum memulai acara ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat-Nya kita dapat menghadiri acara ini, yaitu rapat tentang identifikasi 7 aset sumber daya sekolah. Jadi untuk acara pada awal ini akan saya limpahkan kepada Ibu Yosefina Ibu untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas berkat dan perlindungan-Mu, maka pada hari ini kami baru berkumpul di tempat ini dalam acara sehat-sehat. Tuhan, sebentar lagi. Baik, terima kasih kepada teman kita Ibu Yosefina Ibu SAG yang telah membimbing kita dalam doa. Acara selanjutnya yaitu acara sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, karena Bapak Kepala Sekolah sedang berhalangan, maka diwakilkan oleh Bapak. Kita dapat informasi karena kita ini punya profesi. Kita di sini kita bersyukur bahwa Ibu Frida yang sudah terpilih sebagai penggerak, marilah kita ketik isiannya atau kebaikan. Sebelum itu, mari kita siapkan hati, siapkan diri dan baik untuk mengikuti materi yang disampaikan oleh Ibu. Atas beberapa perhatian, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Paulus Nomen SPD yang telah memberikan sambutan pada acara pada pagi hari ini. Dan acara selanjutnya yaitu rapat identifikasi sumber daya aset atau kekuatan sekolah. Dan merangkap juga sebagai pemateri akan menyampaikan tentang identifikasi sumber daya aset atau kekuatan sekolah. Di sini saya sebagai calon guru penggerak yang kemarin sedang melakukan pendidikan, saya akan membagikan beberapa materi tentang apa yang sudah saya dapat selama pendidikan. Bapak Ibu Guru silakan melihat gambar pada yang sudah saya bagikan. Nah, di gambar kedua itu ada apresiatif inquiry. Di situ ada gambar bahwa ada orang yang menunjuk ke bawah, ada galian yang sedang menggali, ada galian yang ditunjuk ke bawah, dan ada yang melihat ke belakang, melihat tumpukan galian tanah. Di sini ada makna yang tersirat, dalam artian salah satunya yang menuju galian tanah yang lubang itu merupakan orang yang berpikir secara negatif atau kekurangan. Dia melihat segala sesuatu bersumber dari kekurangan. Nah, itu adalah pemikiran berbasis kekurangan. Nah, orang yang melihat kepada tumpukan tanah tersebut merupakan orang yang berpikir berbasis aset. Jadi dia berpikir secara positif. Apa yang ada yang bisa diberdayakan dan dimanfaatkan. Nah, maknanya seperti itu. Nah, marilah kita sebagai seorang guru berpikir berbasis aset, yaitu memberdayakan apa yang kita punya, bukan mencari apa yang kurang dari diri kita. Silakan lihat gambar yang ketiga. Di situ ada berbasis pada kekurangan atau masalah atau hambatan. Contohnya, ketika kita berpikir bahwa kita orang yang keras kepala, itu adalah berpikir secara negatif. Tapi ada nilai positif di balik itu, yaitu kita punya pendirian yang teguh dan gigih. Nah, marilah kita tingkatkan pendirian kita yang teguh dan gigih ini menjadi sesuatu hal yang positif. Kemudian, ada poin yang kedua itu adalah cerewet. Ada kalanya kita sebagai manusia, terutama ibu-ibu, pasti ada poin cerewet. Nah, itu kita berpikir secara negatif. Oh, orang ini kok cerewet sekali, itu pemikiran negatif. Bagaimana menjadi positifnya? Bahwa orang itu suka berkomunikasi, dia open minded, dia suka berrelasi, pandai mengeluarkan apa yang dia pikirkan. Namun untuk penyalurannya harus sesuai atau pada hal yang positif. Terus arogan, itu nilai negatifnya, dan nilai positifnya yaitu berani mengungkapkan pandangan. Kemudian ada lagi penakut, sebenarnya orang yang waspada dan berhati-hati.
kaku, orangnya kaku. Oh, ibu itu kaku, pak guru itu kaku. Pada dasarnya dia bukan kaku, tapi suka dengan keteraturan atau disiplin dan yang dapat diprediksi. Nah, ini Bapak Ibu guru bisa mengidentifikasi bagaimana sikap Bapak Ibu guru sendiri, pribadi Ibu guru sendiri seperti apa, apakah salah satu dari itu, tapi ada nilai positifnya dan bisa dikembangkan. Kemudian yang poin gambar terakhir itu, ya, pada berbasis kekurangan ini ada poin-poinnya biasanya, yaitu fokus pada masalah. Jadi dia selalu saja berpikir tentang masalah yang ada dalam hidupnya. Semua orang makhluk hidup ini pasti ada masalah ya. Jadi jangan terlalu fokus pada masalah, tapi fokus pada aset atau apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Kemudian orang yang berpikir berbasis kekurangan itu hanya berkutat pada masalah hidupnya. Dia tidak membayangkan masa depannya. Tapi ketika orang berpikir berbasis aset, dia membayangkan apa yang saya miliki dan apa yang saya akan kembangkan ke depannya. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Nah itu yang kita selalu, aku tuh kurang ini, saya loh begini, saya kenapa begini, kenapa begitu. Itu adalah orang yang berbasis kekurangan. Sebagai orang yang berpikir berbasis aset, maka dia akan berpikir tentang kesuksesan apa yang akan dia raih. Dia punya planning ke depannya seperti apa. Kemudian di sini ada poin selanjutnya, yaitu fokus mencari bantuan. Nah ini orang yang berbasis kekurangan, dia selalu merasa tidak mampu akan dirinya sendiri. Jadi dia hanya meminta tolong, padahal sebenarnya dia mampu. Hanya yang karena kekurangan itu, pemikiran kekurangan itu menyebabkan dia merasa tidak mampu. Sedangkan orang yang berpikir positif atau berbasis aset, maka dia akan mengembangkan kompetensi apa yang dia miliki dan sumber dari apa yang dia punya untuk dia kembangkan. Sedikit gambaran bagaimana cara berpikir berbasis kekurangan dan berpikir berbasis aset. Kemudian Bapak Ibu guru bisa lihat pada PDF yang saya bagikan itu pada gambar nomor 1, di situ ada pemimpin dalam mengelola sumber daya. Di sini ada fasilitator, yaitu pembimbing saya namanya Ibu Sri Ningsih MPD, dan pengajar praktik saya yaitu Pak Belas Yusian. Kemudian ada anggota kelompok, di sini ada beberapa kawan CGP. Di sini kami kemarin mengelompokkan aset yang ada di daerah. Nah, tugas kita sekarang ini adalah mengelompokkan aset yang ada di SDN Suspin. Kita ini punya aset, kita punya banyak hal, yang bisa dikembangkan. Kemudian di sini ada 7 aset utama, yaitu modal lingkungan, modal budaya atau agama, modal finansial, modal politik, modal manusia, modal sosial, dan modal fisik. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa lihat ada logo Kevaman Kabupaten Timur Tengah Utara Provinsi NTB. Di situ modal pertama yaitu modal manusia. Di mana modal manusia ini ada kepala sekolah, ada murid, ada guru, ada komite, ada karyawan sekolah. Nah, di sini asal modal manusia itu seperti apa? Jadi modal manusia ini bahwa orang-orang ini punya kemampuan. Kadang kita berpikir, saya tidak mampu. Padahal sebenarnya Bapak Ibu mampu, hanya tidak menyadari saja. Seperti itu. Kemudian contohnya apa? Modal manusia yang kita miliki oleh SDN Suspini seperti beberapa guru senior yang sudah bersertifikasi, itu dalam artian sudah mengalami banyak fase dalam kehidupannya, dalam pangkat riwayat kepangkatannya, itu menjadi aset ketika Bapak Ibu guru yang lain yang belum bersertifikasi bisa belajar dari situ. Kemudian ada juga Bapak Ibu guru yang sudah pandai mengoperasikan komputer. Nah, di sini itu adalah aset. Dalam arti ketika ada segala hal pendidikan yang berkaitan dengan komputer, kita bisa meminta Bapak Ibu guru itu untuk membantu yang belum bisa. Seperti itu aset kemudian. Kemudian murid, ada yang murid berprestasi, itu aset. Bahwa anak-anak mampu bersaing, anak-anak bisa, adalah aset bagi SDN Suspini. Kemudian yang kedua adalah modal sosial.
Di sini modal sosial itu adalah ada norma masyarakat yaitu gotong royong, kemudian toleransi, sopan santun, dan empati. SDN Suspi punya hal itu, seperti punya nilai empati kepada masyarakat sekitar, seperti itu. Kemudian ada juga gotong royong. Ketika kemarin taman baca didirikan, orang tua datang, bapak ibu guru masak. Nah, itu ada nilai. Itu adalah aset SDN Suspi bahwa modal manusia di SDN Suspi ini bisa saling membantu, saling bergotong royong. Itu aset yang ada di SDN Suspi. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada modal politik. Di sini ada puskesmas atau rumah sakit. Nah, kemarin baru-baru ada kunjungan tentang penyuntikan ya Bapak Ibu. Ya, itu aset juga bahwa kita tidak perlu ke puskesmas, tapi dari pihak puskesmas sudah datang memberikan fasilitasnya, memfasilitasi anak-anak kita untuk vaksin. Nah, itu satu aset juga. Kemudian Babinsa atau Babinkan Timnas. Di sini Babinsa juga mempunyai peran di mana beberapa kali juga menertibkan lingkungan sekolah. Terutama kemarin saya dengar dari acara pramuka juga datang. Ya, datang ya Bapak. Ya, itu satu aset juga bahwa SDN Suspi ini punya relasi yang bagus. Kemudian desa dan kelurahan di sini, desa dan kelurahan juga sering datang ketika ada rapat orang tua atau ada kegiatan-kegiatan sekolah, kita mendapat dukungan penuh oleh pemerintah desa atau kelurahan. Itu salah satu aset yang bagus juga. Kemudian modal selanjutnya adalah modal alam atau lingkungan. SDN Suspi ini dari dulu memang lingkungannya sudah sangat bagus. Ada dam yang kita bisa ambil air di sana, kemudian ada kebun sekolah atau taman kosong untuk sekolah yang bisa diolah. Itu aset di mana kita Bapak Ibu guru bisa mengolahnya. Kemudian ada pohon gamal bisa digunakan untuk kemarin pembuatan taman dan lain sebagainya. Kemudian modal kelima yaitu modal fisik, itu ada gedung sekolah, ruang kelas, kantor, kantin, taman baca, dan aula. Dan yang keenam yaitu modal finansial. Di sini modal finansial itu yaitu dana bolos, ada kas kelas, mungkin dari kelas-kelas lain ada yang menggunakan kas kelas, itu juga sebagai modal finansial. Ada yang selanjutnya yaitu 7 modal budaya dan agama. Dan di sini budaya ini sangat erat kaitannya dengan SDN Suspi, terutama pada acara HUT RI. Itu merupakan aset bahwa anak-anak kita mampu untuk bertutur adat dan menari tarian daerah. Kemudian terutama modal agama. Di sini modal agama ada banyak hal, yang ada kegiatan-kegiatan gereja yang disumbang oleh SDN Suspi. Seperti itu penjelasan saya tentang 7 modal aset. Semoga bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu guru sekalian. Dan habis ini saya akan membagikan kuesioner tentang modal yang ada di SDN Suspi. Silahkan diisi. Di sini ada juga jenis prestasi guru, di mana kalau Bapak Ibu mempunyai prestasi yang mungkin saya kurang tahu, bisa dituliskan bahwa itu akan menjadi modal aset untuk SDN Suspi ini.
sekian dan terima kasih.